Namaku Keila Anastasia Seno Putri. Sejak kecil, aku punya banyak nama seperti Kia, Dede, atau Keila. Keila berarti mahkota atau simbol kemuliaan. Anastasia artinya kebangkitan dan kehidupan baru, serta Seno adalah nama ayah yang menjadi akar dari langkahku. Nama-nama yang tumbuh bersamaku menandai setiap bab kecil dalam perjalanan hidupku. Aku lahir di Depok 25 Januari 2007. Tapi kisahku dimulai di dua kota, yaitu Depok dan Jakarta Selatan. Hidup kami berpindah dari Bandung ke Kebagusan dan saat ini ada di Sawangan. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi juga berpindah cerita serta berpindah harapan. Dari rumah sederhana di Pasar Minggu, aku mengenal arti kata perjuangan, dan dari rumah kecil di Depok, aku belajar arti kata pulang. Dunia kecilku dulu penuh warna, menari, melukis, senam, semua kulakukan dengan tawa polos anak-anak. Di TK Batra Trisna, aku belajar bahwa panggung bukan hanya tempat menari, tapi tempat untuk belajar percaya diri. Orang tuaku tak pernah mengekang, justru memberi ruang untuk mencoba. Dari situlah aku tahu bahwa eksplorasi adalah cara paling indah untuk menemukan diri sendiri. Sekolah dasar adalah masa ketika aku mengenal arti kata bangkit. Dari menari otodidak di kamar hingga belajar disiplin di sekolah. Namun, hidup tak selalu mulus. Saat kelas 5, tubuhku menyerah. Sakit panjang, operasi, dan kehilangan semangat. Aku sempat jatuh jauh dari peringkat 2 ke 20. Tapi, wali kelas percaya padaku dan itu cukup. Dari situlah aku belajar bahwa kadang satu kepercayaan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari rasa putus asa. Sekolah menengah pertama adalah masa ketika aku mulai mengenal arti kata tanggung jawab. Aku jadi ketua kelas, ketua PMR, anggota Paskibra, dan penari sekolah. Tapi dunia tiba-tiba berhenti. Pandemi datang. Semua kegiatan terhenti, tapi aku menolak diam. Aku menghidupkan kembali PMR melalui daring, mengelola akun Instagram sekolah, memastikan semua tetap berjalan walau hanya dari layar kecil. Dari sana aku belajar kepemimpinan bukan soal pangkat, tapi soal keberanian menjaga semangat orang lain bahkan di tengah ketidakpastian. Bab yang paling berat dalam hidupku adalah semasa SMA. Aku masuk di salah satu SMA di Depok dan awalnya semua tampak biasa saja, sampai perlahan dunia berubah menjadi tempat yang membuatku takut datang ke sekolah. Aku menangis bukan karena lemah, tapi karena aku berjuang sendirian. Hingga akhirnya aku memilih jalan yang lain, yaitu pindah sekolah menjadi homeschooling. Banyak yang menganggap aku menyerah, tapi sebenarnya aku baru saja memulai berani untuk sembuh. Di HSPG Depok, aku menemukan ketenangan, kebebasan, dan ruang untuk mengenal diriku lagi. Di tengah keheningan homeschooling, aku kembali ke dunia yang paling jujur bagiku, yaitu menari. Aku bergabung dengan Sanggar Wijaya Jakarta, lalu Sanggar Amerta Jati Cinere. Dari situ, aku jatuh cinta pada tari Bali, pada ketegasan matanya, pada ketelitian tangannya, dan juga kekuatan setiap gerakannya. Menari bagi orang lain mungkin hanya sekedar seni, tapi bagiku, menari adalah bahasa untuk menyembuhkan diri. Aku menari untuk mengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi kini aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Aku pun belajar UTBK dan mengikuti UTBK. Dan alhamdulillah diterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan kimia. Di tahun yang sama, aku juga diterima menjadi liaison officer atau pendamping untuk acara Yogyakarta International Dance Carnival 2025. Dari 270 orang, hanya 11 yang terpilih dan aku salah satunya. Aku
mendampingi 49 penari kecil dari Malaysia. Anak-anak itu mengajariku arti ketulusan yang sederhana tentang bagaimana seni bisa menyatukan dunia tanpa batas. Terkadang aku masih tak percaya sejauh ini aku telah melangkah. Dari anak kecil yang menari di ruang tamu menjadi perempuan yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang luka. Hidup memang bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa tulus kita menari di tengah badai. Jika suatu hari aku lelah, aku ingin kembali menonton kisah ini untuk mengingat bahwa aku pernah berdiri tegar di tengah runtuh. Karena pada akhirnya hidupku adalah tarian panjang antara luka dan bahagia, antara ragu dan percaya. Dan aku akan terus menari selama napas masih ada, selama cahaya masih menyentuh langkahku. Akulah Keila, sang penari yang telah menemukan irama aslinya, dan ini adalah gemanya yang abadi.